Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dara Fatia M. Sos, selaku dosen Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran PDD UKT-PT sebagai bagian penilaian sertifikasi dosen. Video materi perkuliahan ini merupakan bentuk implementasi pelaksanaan pembelajaran sekaligus bukti kinerja dosen pada unsur pendidikan dan pengajaran dalam penilaian dosen melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi pada perkuliahan hubungan antar etnis. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah hubungan antar etnis dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sesuai dengan standar kurikulum program studi sosiologi. Sebagaimana terlihat pada RPS, mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan berbobot 3 SKS pada semester 7. Desain pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu penguasaan teori sosiologi, kemampuan menganalisis permasalahan sosial berdasarkan perspektif sosiologi, serta kemampuan melakukan penelitian sosial. Capaian tersebut kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep etnisitas, menganalisis sumber dan faktor penyebab konflik antar etnis, serta memahami dampak sosial, politik, dan ekonomi dari konflik tersebut. Seluruh aktivitas pembelajaran, metode yang digunakan, dan bentuk evaluasi dirancang untuk mendukung tercapainya CPMK tersebut. Penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Mahasiswa dinilai melalui keaktifan, penugasan, presentasi, evaluasi hasil belajar. Nilai akhir dikonversi ke dalam huruf A hingga E, sesuai dengan ketentuan Universitas Syah Kuala, dengan nilai minimal C sebagai batas kelulusan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang mengintegrasikan aspek delivery, interaction, dan assessment sesuai dengan rencana pembelajaran RPS. Pada pertemuan ke-10, menganalisis konflik etnis, penyebab, dinamika, dan resolusi konflik. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama video cuplikan pembelajaran yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya Ibu. Sudah siap melaksanakan kuliah hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita memulai perkuliah hubungan antar etnis ya. Iya Bu. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 ya, di mana kita akan mempelajari tentang konflik etnis. Sebelum masuk nih, izinkan Ibu mengabsen terlebih dahulu. Oke? Baik Bu. Tamir? Hadir. Nada? Hadir. Munawwarah? Nggak hadir? Kemana dia? Alhamdulillah, berarti hari ini ada satu orang ya yang tidak hadir. Maka karena satu orang tidak hadir, perkuliahan tetap harus kita laksanakan. Ya Bu. Nah, untuk memulainya, teman-teman, izinkan saya memaparkan media pembelajaran ya. Nah, ini adalah topik kita pada hari ini ya. Bahan ajar pertemuan ke-10 yaitu menganalisis konflik etnis, penyebab, dinamika, dan evolusi. Pada pertemuan hari ini, kawan-kawan, kita akan mencapai beberapa capaian pembelajaran, yaitu yang pertama itu menguasai teori-teori sosiologi, kemudian juga mampu menganalisis masalah sosial ya, kemudian juga mampu melakukan kajian ilmiah mengenai persoalan sosial. Nah, secara khusus capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis sumber konflik. Nah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, serta menjelaskan dampak sosial, politik, dan ekonomi konflik melalui perspektif sosiologi. Jadi hari ini pembelajaran kita itu berbentuk case method ya. Di akhir ya teman-teman, saya akan memberikan case seperti biasa dan teman-teman akan menganalisisnya ya. Mulai ya. Nah, saya ingin bertanya nih sama teman-teman, apakah sebelumnya pernah
didengar? Hutu dan Tutsi. Nah, kemudian apa lagi? Aceh. Aceh apa? Konflik etnis? Sama Jawa. Nah, boleh. Kemudian apa lagi? Sampit pernah? Oh, pernah. Ada apa yang kawan-kawan tadi bilang seperti Sampit, Aceh, Jawa, kemudian Madura, Kalimantan, kemudian Poso lagi juga ada. Nah, sekarang kita coba lihat kenapa sih konflik itu bisa terjadi? Apa kira-kira? Tidak pendapat. Perbedaan pendapat. Kemudian apa lagi? Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa? Beda kepentingan, Bu. Berbeda kepentingan. Ya cocok gimana ini? Ya jadi banyak ya. Nah, semua jawaban yang dari teman-teman paparkan tadi benar. Tapi apakah sesederhana itu penyebab konflik? Tidak ya. Nah, maka dari itu kita harus menganalisis dari perspektif sosiologi. Jadi Indonesia merupakan negara yang multi etnis ya. Multi etnis tahu teman-teman? Lebih dari dua etnis tapi beragam ya. Di mana kita tersebar lebih dari 1.300 kelompok etnis di seluruh Indonesia ya. Artinya memang Indonesia ini kaya ya, sama seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, semboyan negara kita. Nah, dalam perspektif sosiologi, konflik etnis tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kemudian politik, sejarah, ketidakadilan sosial, kebutuhan sumber daya, dan kepentingan elit. Nah, inilah yang harus kita lihat dari perspektif sosiologi. Kemudian contoh seperti yang teman-teman bilang tadi, ada konflik Sampas di Kalimantan Barat ya, sering dipersepsikan sebagai konflik karena masyarakat Bali dan Madura. Tetapi berbagai penelitian sosiologi menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh persaingan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, meningkatkan rasa ketidakadilan ya, serta akumulasi dari ketegangan sosial. Nah, begitu juga konflik Poso yang awalnya dipicu oleh perselisihan individu. Konflik ini harus diteliti lebih lanjut. Ketika diteliti lebih lanjut, maka hasilnya adalah apa? Adanya segregasi sosial, kemudian provokasi elit, kemudian lemahnya kontrol sosial, serta dari mobilisasi identitas agama dan etnis. Jadi dia tidak cukup dijustifikasi lewat cover ya, tetapi harus kita lakukan penelitian lebih dalam, kita telusuri lebih dalam. Nah, melalui perspektif sosiologi ada beberapa tokoh utama ya dalam sosiologi. Ada Durkheim, kemudian ada Karl Marx, kemudian ada Max Weber juga, ada Ralph Dahrendorf, Darius Fusser ya, dan yang terakhir Karl Parson. Ini ada beberapa ya. Teman-teman bisa mencari referensi dari yang lain. Nah, mereka bilang konflik itu apa? Ada yang bilang karena keberagaman masyarakat, ada yang bilang karena ketimpangan sosial, kemudian ada yang bilang karena persaingan status, sampai yang terakhir karena dia integrasi sosial melalui kerja sama dan konsensus. Nah, artinya apa? Di sini banyak sekali pendapat yang menceritakan sumber akar masalah. Teman-teman, seperti yang saya paparkan, gitu ya, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, gitu. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oke, silakan Kak Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Humaira, Bu. Izin bertanya, Bu. Ini saya ingin membahas tentang yang tadi paparkan tentang konflik Sambas. Saya ingin bertanya, konflik ini bagaimana Bu sebenarnya? Dan kalau dilihat dari teori Dahrendorf itu bagaimana? Nah, terima kasih Kak Nabila atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Dia bukan hanya bertanya tentang sumber konflik, tetapi sudah mulai menganalisis arah sosiologisnya apa sih ditangkapnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata Dahrendorf, maka apa dibilangnya? Pertentangan menjadi aksi kolektif. Jadi karena rasa ketidaksesuaian ya yang dirasakan oleh masyarakat itu, sepakat semua teman-teman. Jadi ada rasa kolektif bersama, maka muncullah aksi yang dilakukan oleh masyarakat.
gitu. Jadi bukan hanya dilakukan secara perseorangan. Jadi di sini sudah berbicara tentang kesamaan kepentingan individu ya yang dilakukan secara kolektif. Oke, tapi bertanya apa ya? Ini antara hidup dan mati. Iya, nanti kasih. Nggak biasa sih loh. Bang Zali ini orangnya so smart. Saya menjawab bisa bertanya. Kalau menurut pandangan yang berpikir sendiri, gimana melihat topik ini? Nah, kita berarti harus lihat Durkheim itu melihat masyarakat itu seperti apa dulu. Nah, Durkheim juga melihat masyarakat itu kan terdiri dari unit ya, kemudian secara kolektif. Sekarang saya ingin bertanya nih atas beberapa tadi pembahasan kita ya. Jadi menurut teman-teman, konflik itu paling sering terjadi karena apa? Perbedaan ya, kalau dalam kacamata sosiologi artinya ada kesalahan di dalam masyarakat ya, kesalahan ada yang tidak sesuai antara kenyataan dan kenyataan. Makanya konflik itu muncul gitu ya. Nah di sini maka untuk teman-teman itu lebih tajam analisisnya, saya akan memberikan sedikit tugas ya. Nah, di sini saya sudah mencari jurnal Sigma 2. Kenapa harus Sigma 2? Karena saya rasa lebih kredibel ya teman-teman ya. Di sini dari jurnal ini saya dapati bahwa perang Sampit itu tidak hanya berbicara tentang konflik etnis, tetapi apa yang melatar belakangi perang Sampit itu terjadi. Nah, langkah ini sangat tepat saya rasa bagi teman-teman sosiologi untuk mulai menganalisis sumber dan akar masalah penyebab konflik. Nah, teman-teman, silahkan bentuk secara kelompok sebelum jurnal ini saya berikan kepada teman-teman. Silahkan bentuk kelompok terlebih dahulu. Baik. Sudah bisa kita mulai? Baik, sudah terbentuk 4 kelompok ya. Silakan. Nah, ini ada lagi teman-teman yang cowok. Ya. Sudah bisa kita mulai? Ya. Jadi artikel menyatakan bahwa perdamaian sampai lebih bersifat negatifis daripada positifis karena proses rekonsiliasi belum menyelesaikan persoalan keadilan. Pengungkapan kebenaran dan trauma korban ya. Jadi berdasarkan pertanyaan tersebut, coba teman-teman analisis apakah teman-teman itu setuju dengan kesimpulan penulis. Kemudian berikan alasan berdasarkan teori sosiologi. Kemudian yang ketiga jelaskan perbedaan negatifis dan positifis. Bisa ya? Bisa ya. Tugas ini dikerjakan. Jangan di rumah. Jangan di rumah. Tugas ini dikerjakan kurang lebih 30 menit cukup. Tambah lagi. 40 menit ya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok ya untuk ke depan ya. Kita tepuk tangan dulu sekali. Terima kasih atas presentasi 4 kelompok hari ini dan itu sangat bagus ya teman-teman. Maka apa sih yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini? Ada nggak yang bisa simpulkan satu orang saja? Kelompok 3 Bu. Oh ya, boleh silakan. Jadi Bu, kalau yang saya dapat petik dari pelajaran kita hari ini, kalau masyarakat umum mungkin mengetahui konflik itu bisa jadi munculnya karena perbedaan pendapat dan beda kepentingan, tapi dari kacamata sosiologi kita bisa lihat kalau seringnya muncul konflik itu karena distribusi sumber daya, ketidakadilan, akses ekonomi, kekuasaan konflik, dan lemahnya penegakan hukum di suatu sistem. Ya,
Jadi betul sekali ya seperti apa yang Kak Vini sampaikan ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah mengerti semua ya dari akar dan sumber konflik pada pertemuan ke-10 ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi memang benar sekali seperti Kak Vini sampaikan bahwasanya sumber konflik itu tidak hanya dilihat dari yang terjadi, tapi kita harus menelusuri bagaimana terjadi konflik. Nah, kemudian saya rasa ini menjadi akhir dari pertemuan kita. Sebelum benar-benar berakhir, minggu depan kita akan masuk ke negara hukum dan etnis yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman harus membaca buku terlebih dahulu sebelum kita masuk di kelas. Ya, minggu depan nanti akan saya tanyakan di awal pertemuan apa yang sudah teman-teman baca, gitu ya. Nah, berarti pada hari ini saya anggap perkuliahan pertemuan ke-10 berakhir ya teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.